البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca dua hadis, yaitu hadis yang berkaitan masalah haramnya bersumpah atas nama makhluk, demi fulan, demi alan, demi mbah fulan, demi mbah alan, demi bapak, demi ibu, demi tanah air, masuk semua itu. Larangan bersumpah menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau diam. Yang kedua, larangan bersumpah dengan sumpah palsu, yaitu ketika jual beli. Seringnya orang berani bersumpah dalam jual beli untuk menaikkan harga atau melariskan dagangannya. Jadi dia berani bersumpah agar dagangannya laris, tapi sumpahnya palsu. Sumpal namanya, sumpah palsu. Nah, itu dilarang dalam syariat. Kenapa? Mumhiqatun lil barakah, bisa menghapuskan keberkahan. Sudah kita lewati kemarin ya. Dagang jual beli silakan, paham ya? Untung banyak nggak ada larangan, tapi jujur. Kalau tidak dapat untung banyak, untungnya walaupun sedikit tapi jujur, itu keberkahan di situ. Tapi kalau untung banyak, bohong, dusta, talbis dalam barang yang dia jual, penipuan, itu semuanya akan menghilangkan keberkahan. Yang hafal dua-duanya setorkan serentak seperti biasanya. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Kita ambil dua karena pendek juga. Yaitu bab yang baru, disimak baik-baik barakallahu fik. Bab tahrimi qaulihi li muslim ya kafir. Bab haramnya memvonis saudaranya se-Islam dengan ucapan ya kafir, wahai kafir. Kenapa? Dikarenakan ketika dia mengatakan ya kafir, ternyata saudaranya itu bukan orang kafir, akan kembali kepada orang yang memvonis tadi. Ibaratnya baik-baik disimak. Paham ya? Jadi pastikan ketika kita mengatakan ya kafir, memang benar-benar orang itu kafir. Paham ya? Mungkin karena dia ribut masalah jual beli, dagang, marah, emosi, hindari vonis yang sembarangan ini. Sesama muslim jual beli karena nggak cocok, dia katakan anta kafir, ya kafir, itu bahaya. Kenapa? Akan kembali kepada orang yang memvonis tadi kalau tidak seperti apa yang dia ucapkan. Sudah dipahami? Nah, sehingga kita harus waspada ketika emosi, ketika marah, kondisikan keadaan kita. Jangan sembarangan memvonis saudaranya, ya kafir, ya munafik, ya musyrik. Dilihat, benar enggak yang kita katakan itu? Paham ya? Kalau tidak benar akan kembali kepada kita sendiri. Tapi kalau benar,
sebagaimana yang dia katakan, tidak masalah. Paham ya? Nah, kita lihat biar tambah jelas. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, disimak ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis disimak. Ayu mamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala wa illa raja'at alaihi, muttafaqun alaihi. Ana artikan, disimak baik-baik. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayu mamri'in, seorang manapun berkata kepada saudaranya ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka sungguh akan kembali dengan ucapan tadi kepada salah satu keduanya. Paham ya? Akan kembali kepada salah satu keduanya. Fa in kana kama qala, kalau ternyata seperti apa yang dia ucapkan, selesai sudah. Wa illa, jika tidak seperti yang dia ucapkan, raja'at alaih, ucapan tadi kembali kepada orang yang mengucapkan tadi. Bisa dipahami? Jadi masalah barakallahu fikum, vonis saudaranya kafir, musyrik, munafik, itu kita harus hati-hati. Jangan sembarangan. Karena nanti kalau seandainya enggak seperti apa yang kita katakan, kembali pada diri kita sendiri. Paham ya? Nah, karena di sana ada dawabit, ketentuan-ketentuan, ada mawani, penghalang-penghalang, sehingga kita tidak boleh sembarangan. Nah, kalau cuma masalah pribadi atau masalah jual beli dagang, sabar. Nah, barakallahu fi, kalau itu adalah saudara kita se-Islam, seiman, jangan sembarangan. Karena apa? Karena di balik vonis kafir ini nanti akan apa? Semua muamalah pun berubah. Enggak boleh kita nikahkan dengan anaknya yang kafir tadi itu atau dengan orang kafir tadi, ya kan? Kemudian masalah warisan sudah apa? Berubah juga. Makanya hati-hati. Yang kedua, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, disimak, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, man da'a rajulan bil kufri aw qala adu wallah wa laysa kadzalik illa hara alaihi, muttafaqun alaihi. Ana artikan dari hadisnya Abi Dzar, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Abu Dzar namanya Jundub bin Junadah. Yang belum hafal dihafalkan. Jundub bin Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang mulia. Dari hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang menyeru orang lain dengan kekufuran, ya kafir contohnya, au qala adwallah, atau dia mengatakan musuh Allah, walaysa kadzalik, dalam keadaan yang seperti yang dia ucapkan. Paham ya? Dia mengucapkannya kafir, dia enggak kafir sebenarnya. Wahai musuh Allah, padahal dia bukan musuh Allah, dia muslim. Bagaimana kalau enggak seperti itu? Illa hara alaih, niscaya akan kembali kepada si pengucap tadi. Hara artinya raja'a. Hara artinya apa? Raja'a. Illa hara alaih, hara artinya raja'a. Dikondisikan itu. Nah, yang tidak tahu artinya diartikan ya. Dibiasakan nanti biar paham. Hara artinya raja'a, hara. Mafhum? Jadi kesimpulannya barakallahu fiik, hadis yang kita baca ini dua ini menjelaskan kepada kita semuanya haramnya kita memvonis saudara kita dengan vonis yang tidak ada pada dirinya. Kalau seandainya kita memvonis dengan hujjah dan argumen bukti yang ada, paham ya? Dan dia benar-benar orang kafir atau dia muslim, tapi apa, terjatuh dalam kekufuran, kufur akbar. Paham ya? Dia penyembah berhala, penyembah patung, menyembah kuburan, ya kan? Nyembah pohon, nyembah batu, enggak ada penghalang sama sekali dan terpenuhi syarat-syaratnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, maka tidak ada salahnya Islam hanya KTP-nya saja. Allah musta'an. Karena kalau dia itu Islam yang benar-benar Islam, dia enggak akan nyembah berhala. Dia enggak akan nyembah kuburan ya. Dia enggak akan nyembah patung wala kuburan wala batu wala pohon. Paham ya? Nah, tapi kalau dia masih salat, secara zahirnya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian gara-gara permasalahan jual beli atau yang semisalnya ribut, hati-hati, jangan sembarangan mengatakan ya kafir.
Paham ya? Perhatikan. Jangan sembarangan mengatakan ya munafik. Jangan sembarangan mengatakan ya musyrik. Kenapa? Karena kalau enggak seperti yang kita ucapkan kembali kita sendiri. Kembali ke kita sendiri. Mafhum? Naam. Dua hadis mirip sama, cuman beda lafadznya. Setorkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Yang intinya dari dua hadis ini adalah kita harus berhati-hati. Jangan barakallahu fiik bermudah-mudahan mengatakan bersaudara kita karena marah atau emosi ya kafir, ya musyrik, ya munafik atau semisalnya. Karena kalau enggak seperti yang kita ucapkan, itu akan kembali pada kita sendiri. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.